Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarni, NIM D0120305. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta salawat kepada Nabi-Nya. Saya akan menjelaskan topik apa saja yang akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Adapun materinya yang sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah teknik pantai, yaitu teorinya adalah gelombang, transformasi gelombang, pembangkit gelombang dan penentuan gelombang, diagram angin dan skala Beaufort, analisis Windor, serta kesimpulan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materinya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Irsan dengan NIM 120-314. Sini saya akan membawakan materi yang mengenai teori gelombang. Langsung saja. Gelombang merupakan faktor penting dalam perencanaan pelabuhan, rekayasa pantai, dan lepas pantai. Gelombang di laut bisa dibangkitkan oleh angin atau gelombang angin, gaya tarik matahari dan bulan, atau pasang surut, letusan gunung berapi atau gempa di laut dalam kurung tsunami, kapal bergerak, dan sebagainya. Gelombang-gelombang ini akan menimbulkan gaya-gaya yang bergerak pada bangunan pantai maupun lepas pantai. Selain itu, gelombang juga akan bisa menimbulkan arus dan transportasi sedimen daerah pantai. Pada umumnya, fenomena gelombang air adalah kompleks dan sukar untuk dijelaskan secara matematis karena non-linear, karakteristis, tiga dimensi, dan perilaku yang terlihat acak. Oke, setelah dari teori gelombang, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan poin dari materi kami, yaitu transformasi gelombang. Transformasi gelombang ada 5, yaitu yang pertama gelombang ke laut dangkal, yaitu atau wave souling. Yaitu jika suatu gelombang menuju perairan dangkal, maka terjadi perubahan karakteristik gelombang yang meliputi perubahan tinggi, panjang, dan kecepatan gelombang. Kedua itu gelombang pecah atau wave breaking. Panjang gelombang akan berangsur-angsur kurang, sementara tinggi gelombang akan bertambah tinggi pada saat gelombang menuju perairan dangkal. Kemiringan gelombang akan bertambah besar karenanya, dan pada akhirnya gelombang akan pecah pada kedalaman tertentu. Yang ketiga yaitu refraksi gelombang atau wave refraction. Itu jika seleriti gelombang berkurang akibat perubahan kedalaman, maka panjang gelombang juga akan berkurang secara proporsional. Yang keempat adalah diffraksi gelombang atau wave diffraction, yaitu ketika dalam perjalanan serangkaian gelombang dijumpai penghalang impermeable seperti breakwater, pulau, atau tanjung, maka puncak gelombang akan berputar terhadap ujung penghalang dan bergerak ke daerah yang terlindung oleh penghalang tersebut. Fenomena gelombang ini disebut diffraksi gelombang. Dan yang kelima adalah pantulan gelombang atau wave reflection. Pantulan gelombang yang terjadi prosesnya seperti halnya cahaya yang terjadi di cermin. Koefisien pantulan adalah perbandingan tinggi gelombang pantul dengan tinggi gelombang yang datang, sehingga amplitude puncak gelombang pantul adalah sama dengan amplitude di daerah bayangan dikalikan koefisien pantul dinding. Itulah tadi sedikit pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembangkitan gelombang dan penentuan gelombang rencana. Yang pertama mengenai pembangkitan gelombang.
Menurut Schroeter pada tahun 1974, dalam pembangkitan gelombang terdapat 4 tahap mekanisme pembangkitannya, yaitu resonansi yang dihasilkan oleh pergolakan udara pada permukaan air, shear flow yang timbul dari profil kecepatan angin rata-rata, dan scattering effect, di mana gelombang yang mempengaruhi aliran udara di permukaan, dan breaking setelah gelombang mencapai kecuraman maksimum. Untuk penentuan gelombang rencana adalah alasan utama untuk menyelidiki dan menganalisa gelombang laut adalah untuk memilih kondisi gelombang yang dapat digunakan untuk keperluan perencanaan pada teknik pantai dan teknik kelautan. Penentuan gelombang rencana untuk berbagai macam jenis bangunan lepas pantai dan bangunan pantai serta keterangan lainnya telah diberikan oleh Sorenson, yaitu sebagai berikut: rubble mound struktur, kemudian struktur rangka, struktur dinding vertikal, dan struktur apung yang menggunakan sistem mooring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Gran Arifo dengan nomor induk mahasiswa D01203009, dan di sini saya akan menjelaskan tentang diagram angin dan skala Beaufort. Yang pertama, diagram angin. Diagram angin terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama Windrows. Windrows adalah sebuah grafik yang memberikan gambaran tentang bagaimana arah dan kecepatan angin terdistribusikan di sebuah lokasi dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua adalah angin. Angin adalah gerak udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Yang ketiga, arah angin. Arah angin adalah arah dari mana angin berhembus atau dari mana arus angin datang dan dinyatakan dalam derajat yang ditentukan dengan arah perputaran jarum jam dan dimulai dari titik utara bumi dengan kata lain sesuai dengan titik kompas. Kemudian yang keempat adalah kecepatan angin. Kecepatan angin adalah kecepatan dari menjalannya arus angin dan dinyatakan dalam knot atau kilometer per jam maupun dalam meter per detik. Yang terakhir adalah arah mata angin. Angin adalah besaran vektor yang mempunyai arah dan kecepatan. Kemudian materi yang kedua adalah skala Beaufort. Skala Beaufort adalah ukuran empiris yang berkaitan dengan kecepatan angin untuk pengamatan kondisi di darat atau di laut. Skala Beaufort dimulai dari angka 1 untuk hembusan angin yang paling tenang sampai angka 12 untuk hembusan angin yang dapat menyebabkan kehancuran. Sekian dan terima kasih, dan saya lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu analisis Windrose. Prosedur pengolahan data untuk analisis Windrose adalah sebagai berikut. 1. Melakukan evaluasi terhadap kualitas data dan berkonsultasi dengan institusi sumber data, yaitu Badan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam hal ini, tata cara pencatatan data atau pendatanya untuk mengetahui perilaku dan karakteristik data yang ada diolah. 2. Melakukan pemilihan data yang akan dipakai untuk data terpakai. 3. Membagi macam masing-masing data ke dalam beberapa kecepatan sehingga menjadi 6 kelompok sesuai dengan ketentuan ACID, yaitu kecepatan kurang dari 4 knot, kecepatan antara 4 hingga 10 knot, kecepatan antara 10 hingga 13 knot, kecepatan antara 13 hingga 20 knot, kecepatan antara 20 hingga 40 knot, dan kecepatan lebih dari 40 knot. Langkah-langkah selanjutnya setelah pembagian data dalam kelompok kecepatan angin tersebut adalah sebagai berikut. 1. Masing-masing data dalam setiap kelompok ke dalam arah angin per 10 derajat untuk mengelompokkan data terhadap arah angin. Kedua, membuat material arah angin terhadap kecepatan angin sehingga didapatkan sejumlah data untuk masing-masing arah dan kelompok kecepatan tersebut. 3. Membuat Windrose tipe 1 terkait dengan persentase jumlah data terhadap arah angin yang dominan. Yang keempat, membuat Windrose tipe 2 terkait dengan persentase jumlah data terhadap arah dan kecepatan angin sesuai material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjas, NIM D01203008, kelas sipil A. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dipresentasikan oleh teman saya.
sini saya akan membawakan yaitu A. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa angin yang pasang surut dipengaruhi terhadap gelombang. Dengan menggunakan metode tertentu dapat diperoleh tinggi dan diperoleh gelombang yang terjadi pada suatu perairan. Data tersebut digunakan untuk menentukan gelombang rencana dengan berbagai metode. Itulah materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.